Alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang keren beken ini bersama saya Saddam Hussein. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang gadis sebatang kara, yatim piatu melanglang buana, tanpa arah tujuan, dan akhirnya sukses menghampirinya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama. Kisahnya berikut ini. Namanya Lina, seorang wanita berusia 27 tahun yang berasal dari desa kecil di luar Pulau Jawa. Ia telah hidup sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Pendidikan Lina hanya sampai SMP, dan dengan keterbatasan itu, ia sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di desanya. Tanpa keluarga dan tanpa arah, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya, entah menuju kemana. Dalam sunyi dan sepi, Lina berjalan menyusuri jalan tanpa tujuan, hanya ditemani oleh langkah kaki dan harapan samar akan kehidupan yang lebih baik. Beberapa malam, ia berlindung di masjid-masjid yang ditemuinya di sepanjang perjalanan, merasakan kehangatan dari suasana tenang di rumah ibadah tersebut. Setiap pagi, setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat, ia melanjutkan perjalanannya tanpa bekal yang cukup dan hanya mengandalkan bantuan dari orang-orang yang ditemui di jalan. Setelah beberapa hari berjalan, Lina melihat sebuah bus antar provinsi yang berhenti di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia memberanikan diri untuk naik, meski ia sama sekali tak memiliki uang. Dengan hati berdebar, Lina berbicara kepada sopir bus dan menjelaskan keadaannya. Entah karena iba atau keajaiban, sopir bus itu mempersilakan Lina untuk ikut, dengan syarat ia harus menjaga kebersihan di dalam bus selama perjalanan. Dengan rasa syukur, Lina duduk di kursi belakang, melihat pemandangan yang terus berubah di luar jendela. Setiap kota yang dilalui membawanya semakin dekat dengan Jakarta, ibu kota yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan kabar orang-orang. Hatinya campur aduk antara takut, ragu, dan harapan akan masa depan yang belum pasti. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, bus akhirnya sampai di terminal besar di Jakarta. Lina turun dari bus, menginjakan kakinya di tanah ibu kota untuk pertama kalinya. Keramaian, gedung-gedung tinggi, dan hiruk-pikuk suara klakson menyambutnya. Dengan perasaan asing namun penuh tekad, Lina menyusuri trotoar, berusaha menyesuaikan diri di tempat yang begitu berbeda dari kampung halamannya. Lina tak tahu apa yang menantinya di kota ini, namun ia percaya bahwa keputusannya untuk berani meninggalkan desa telah membawanya pada permulaan baru. Dengan doa yang selalu menyertai, ia melangkah maju, berharap dapat menemukan kehidupan yang lebih baik di tengah kerasnya ibu kota Jakarta. Bagaimana kisahnya setelah sampai ke Jakarta? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama. Setelah menginjakkan kaki di Jakarta, Lina bingung harus kemana. Dengan uang yang nyaris tak ada, ia hanya membawa sedikit bekal yang didapat dari pemberian orang-orang di sepanjang perjalanannya. Di Jakarta yang luas dan ramai ini, Lina merasa kecil dan tersesat, namun tekadnya untuk bertahan membuatnya terus maju. Hari pertama ia habiskan berkeliling sekitar terminal, mencari pekerjaan atau sekadar tempat untuk beristirahat. Malam harinya, ia menemukan sebuah masjid besar dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di antara para jamaah, Lina merasa aman. Selepas sholat Isya, seorang ibu tua yang duduk tak jauh dari tempatnya memperhatikan Lina yang terlihat lusuh dan kelelahan. Ibu itu menghampirinya dan menawarkan sebungkus makanan. Lina tersentuh dengan kebaikan ibu tersebut
dan menceritakan sedikit kisah hidupnya. Sang ibu hanya tersenyum lembut dan berkata, "Jangan khawatir, Nak. Di setiap kesulitan, pasti ada jalan. Bertahanlah, dan jangan berhenti berdoa." Keesokan harinya, Lina melanjutkan pencariannya. Setiap orang yang ditemui, ia tanyai apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan, tak peduli seberat apapun itu. Sampai akhirnya, di sebuah warung makan kecil di pinggiran kota, ia bertemu dengan seorang pemilik warung yang sedang mencari tenaga tambahan. Meskipun Lina tak memiliki pengalaman kerja, pemilik warung tersebut, seorang pria parubaya bernama Pak Rahmat, memberinya kesempatan bekerja dengan upah sederhana dan makan gratis. Hari-hari Lina kini terisi dengan pekerjaan di warung Pak Rahmat, dari pagi hingga malam. Meski lelah, ia merasa bersyukur karena akhirnya menemukan tempat untuk bekerja dan penghasilan meskipun sedikit. Di sela-sela bekerja, ia tetap mengingat nasihat ibu tua di masjid untuk terus berdoa dan bertahan. Lina mulai dikenal oleh para pelanggan warung karena keramahannya. Orang-orang yang sering datang mulai menyapanya, dan sedikit demi sedikit, ia merasa Jakarta mulai menerima keberadaannya. Suatu hari, seorang pelanggan tetap warung, yang ternyata seorang pengusaha catering, tertarik dengan ketekunan Lina. Ia menawarkan Lina pekerjaan tambahan di tempatnya dengan upah yang lebih baik. Dengan penuh syukur, Lina menerima tawaran tersebut. Kini, ia bekerja di 2 tempat sekaligus. Meski lelah, ia mulai menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari nanti ia bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan hidup mandiri. Waktu berlalu, dan berkat kerja keras serta kebaikan orang-orang di sekitarnya, Lina perlahan membangun kehidupannya sendiri di ibu kota. Ia belajar banyak hal baru, dan meski hanya berbekal pendidikan SMP, semangatnya yang pantang menyerah mengantarnya pada jalan yang semakin cerah. Pada akhirnya, setelah setahun di Jakarta, Lina berhasil menyewa kamar sederhana untuk dirinya sendiri. Meskipun kecil, kamar itu adalah simbol dari perjuangannya, tempat ia merasa aman dan memiliki kendali atas hidupnya. Ia terus bekerja keras, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan yang lebih baik. Di Jakarta, Lina menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Perjalanan yang ia tempuh, dari desa kecil hingga ke ibu kota, bukan hanya membawanya pada tempat baru, tetapi juga mengajarkannya tentang ketabahan, keberanian, dan rasa syukur. Kini, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah penuh harapan, menuju hari esok yang lebih baik. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kelanjutan jalan ceritanya? Ayo kita simak kembali, bersama-sama berikut ini. Setahun telah berlalu sejak Lina mulai hidup mandiri di Jakarta. Kehidupannya yang dulu penuh ketidakpastian kini mulai stabil, meski masih sederhana. Ia bekerja keras dan berhemat dengan harapan suatu hari bisa mencapai lebih dari sekadar bertahan hidup. Dari hasil tabungannya, Lina sesekali mengirimkan sebagian uang kepada anak-anak yatim piatu di desanya, sebagai bentuk rasa syukur atas kebaikan yang pernah ia terima dari orang-orang selama perjalanannya. Di tempat kerjanya, Lina juga semakin dikenal dan dihormati. Pak Rahmat, pemilik warung tempat Lina pertama kali bekerja, kerap memuji ketekunannya. Melihat Lina yang selalu bekerja tanpa lelah, Pak Rahmat berinisiatif membantu Lina mendapatkan lebih banyak pelatihan, terutama di bidang memasak dan melayani pelanggan. Lina mulai belajar cara meracik makanan yang lebih bervariasi dan bahkan membantu Pak Rahmat dalam mengelola keuangan sederhana warung itu. Suatu hari, seorang pelanggan baru yang memperkenalkan diri sebagai Bu Ningsih, pemilik usaha catering besar di Jakarta,
tertarik pada masakan Lina yang dibuatnya dengan teliti. Bu Ningsih menawarkan Lina kesempatan bekerja di usahanya. Awalnya, Lina ragu meninggalkan warung Pak Rahmat. Tetapi dengan dukungan Pak Rahmat yang melihat ini sebagai kesempatan bagi Lina untuk berkembang, ia pun menerima tawaran tersebut. Bekerja di catering Bu Ningsih membawa Lina pada pengalaman baru yang luar biasa. Di sana, ia belajar lebih dalam tentang industri kuliner, dari cara memasak untuk acara besar hingga mengelola pesanan pelanggan. Semangat Lina menarik perhatian Bu Ningsih yang kemudian membimbingnya seperti seorang anak sendiri. Bahkan, Bu Ningsih membantu Lina mengikuti kursus-kursus singkat yang memperdalam keterampilannya dalam bidang memasak dan manajemen usaha. Waktu berlalu, dan Lina kini menjadi kepercayaan Bu Ningsih. Bersama Bu Ningsih, ia membantu mengembangkan bisnis catering yang semakin sukses. Hubungan mereka semakin erat, seperti ibu dan anak. Satu hal yang membuat Lina merasa haru adalah ketika Bu Ningsih menyampaikan niatnya untuk menyerahkan sebagian pengelolaan bisnis catering kepadanya sebagai tanda kepercayaan. Lina pun teringat pesan dari ibu tua di masjid dulu, yang mengatakan bahwa doa dan kerja keras akan membuka jalan. Beberapa tahun kemudian, Lina yang semula seorang gadis tanpa arah kini menjadi seorang perempuan mandiri yang sukses, bahkan mampu membuka cabang catering kecilnya sendiri di sebuah lokasi dekat rumah kontrakannya. Banyak pelanggan yang setia dengan pelayanan dan masakan Lina, karena ketulusan dan kerja keras yang selalu ia curahkan di setiap hidangan yang ia buat. Kini, Lina tak lagi merasa sebatang kara. Keluarga besar yang ia temukan melalui orang-orang baik di perjalanan hidupnya mengajarkannya bahwa keluarga tidak selalu tentang ikatan darah, melainkan tentang kasih sayang, perhatian, dan dukungan tanpa syarat. Di Jakarta, kota yang dulu terasa asing dan menakutkan, Lina menemukan tempat di mana ia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Meski kesuksesannya tercapai dengan perjuangan, Lina selalu ingat dari mana ia memulai. Setiap kali melihat orang-orang yang sedang berjuang, ia tak segan untuk membantu mereka, seperti dulu orang-orang yang membantunya. Perjalanan Lina menjadi simbol dari sebuah tekad yang pantang menyerah, bahwa dalam setiap kesulitan, akan selalu ada harapan yang menunggu bagi mereka yang mau berusaha dan berdoa. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama kelanjutan kisahnya. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan penuh dedikasi, Lucy telah menjadi sosok yang penting di usaha catering milik Bu Ningsih. Bu Ningsih begitu menghargai kerja keras, kejujuran, dan pengabdian Lucy. Berkat kontribusinya, bisnis catering tersebut berkembang pesat, menerima banyak pesanan, bahkan untuk acara-acara besar. Suatu hari, ketika Lucy tengah sibuk mengatur pesanan untuk acara penting, datanglah seorang pria yang terlihat rapi dan berwibawa. Lucy mengenalinya sebagai putra tunggal Bu Ningsih, seorang pria bernama Aditya yang berusia 32 tahun. Aditya baru saja pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan pendidikan dan bekerja di perusahaan besar. Meski telah lama mendengar tentang Lucy dari ibunya, ini adalah kali pertama mereka bertatap muka. Saat pertemuan itu, Aditya terkesan dengan kepribadian sederhana namun kuat yang terpancar dari Lucy. Dari hari itu, Aditya mulai sering datang ke kantor catering, bukan hanya untuk membantu ibunya, tetapi juga untuk mengenal Lucy lebih dekat. Awalnya, mereka hanya berbincang mengenai pekerjaan, tetapi lambat laun percakapan mereka menjadi lebih personal. Mereka berbagi cerita hidup, impian, dan keinginan. Lucy pun terkesan dengan kerendahan hati Aditya meski latar belakang mereka sangat berbeda. Semakin sering berkomunikasi,
perasaan di antara mereka semakin tumbuh. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang sama, kerja keras, kesederhanaan, dan cinta kepada keluarga. Perbedaan latar belakang sosial tidak menjadi penghalang bagi mereka, justru membuat mereka saling melengkapi. Bu Ningsih mulai menyadari perubahan pada putranya. Aditya yang dulu sering berfokus pada pekerjaan dan jarang memikirkan soal hubungan, kini terlihat lebih ceria dan penuh semangat setiap kali bersama Lucy. Ketika akhirnya Aditya mengungkapkan perasaannya kepada Lucy dan menyatakan ingin melangkah lebih jauh, Lucy pun menerima dengan perasaan bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lucy sempat merasa ragu, takut bahwa perbedaan status sosial mereka akan menjadi penghalang. Suatu hari, Bu Ningsih memanggil mereka berdua untuk berbicara. Lucy, dengan perasaan cemas, berusaha menjelaskan bahwa ia tak ingin membuat Bu Ningsih merasa tidak nyaman dengan hubungan mereka. Namun, Bu Ningsih tersenyum dan memegang tangan Lucy. Ia mengatakan bahwa sudah sejak awal melihat kebaikan hati Lucy, dan bahwa ia tak pernah memandang seseorang dari status sosialnya. Baginya, yang penting adalah kejujuran, kasih sayang, dan niat baik. Mendengar restu dari Bu Ningsih, Lucy tak bisa menahan haru. Dengan penuh kasih, Bu Ningsih merangkul Lucy, menyambutnya sebagai bagian dari keluarga. Lucy merasa sangat bersyukur, merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi berkah yang luar biasa, dari takdir yang membawanya ke Jakarta hingga pertemuan dengan Aditya. Dalam waktu singkat, keluarga dan sahabat dekat mereka merencanakan pertunangan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Dengan restu Bu Ningsih, Lucy dan Aditya melangkah menuju masa depan bersama, dengan impian membangun keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, berbekal kesederhanaan dan rasa syukur yang selalu mereka pegang teguh. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama kelanjutan kisahnya. Cerita Lucy dan Aditya mengajarkan beberapa hikmah dan pelajaran berharga tentang kehidupan dan cinta yang tulus. 1. Ketulusan dan kerja keras membuka jalan. Lucy memulai perjalanan hidupnya dari kesederhanaan dan keterbatasan. Alhamdulillah, ketulusan, kejujuran, dan kerja kerasnya dalam membantu usaha catering Bu Ningsih membawa kepercayaan dan penghargaan yang besar. Ini mengingatkan kita bahwa kerja keras dan keikhlasan dalam berbuat baik akan selalu membuka jalan dan mendatangkan kebaikan yang tak terduga. 2. Kebaikan tidak mengenal batas status sosial. Hubungan Lucy dan Aditya menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang yang tulus tak seharusnya dibatasi oleh status sosial. Ketulusan dan kebaikan hati Lucy membuatnya dihargai dan dicintai oleh Aditya serta mendapat restu Bu Ningsih. Ini mengajarkan kita bahwa kepribadian dan nilai seseorang lebih penting daripada latar belakang sosialnya. 3. Keberanian memulai hidup baru. Ketika Lucy memutuskan untuk pergi ke Jakarta tanpa bekal dan tujuan yang jelas, ia mengandalkan doa dan keyakinan bahwa ia akan menemukan jalan. Keberaniannya untuk memulai hidup baru di tempat asing mengajarkan bahwa langkah besar seringkali dimulai dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. 4. Kekuatan doa dan syukur. Perjalanan hidup Lucy penuh dengan doa dan rasa syukur. Bahkan dalam situasi sulit, ia tetap berdoa dan bersyukur atas kebaikan kecil yang ditemui. Ini mengingatkan kita akan kekuatan doa dan rasa syukur dalam menghadapi setiap ujian hidup. 5. Restu orang tua membawa berkah. Restu dari Bu Ningsih menjadi salah satu pilar yang memperkuat hubungan Lucy dan Aditya. Restu ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi rumah tangga mereka yang baru. Ini mengajarkan bahwa restu dari orang tua atau sosok yang dihormati sangat berharga dan dapat menjadi landasan kuat dalam membangun rumah tangga.
6. Kasih sayang membentuk keluarga yang kuat. Dengan pernikahan yang dilandasi cinta, kasih sayang, dan saling menghargai, Lucy dan Aditya memiliki fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang harmonis. Ini mengingatkan kita bahwa pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dijaga dengan ketulusan, cinta, dan komitmen untuk saling mendukung. Cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan selalu penuh harapan bagi mereka yang berani berusaha, bersyukur, dan bersikap tulus. Kebaikan hati, kerja keras, dan restu dari orang-orang tercinta akan selalu membawa keberkahan, tak peduli seberapa sulit perjalanan yang harus ditempuh. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita untuk lebih tegar, semangat, optimis, dan selalu berpikir positif di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini yang begitu penuh romantika problematik yang dihadapi. Saya sudahi perjumpaan kita kali ini dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.